Di sini informasi device, di sini kecerahan, di sini apa nih dadu? Gila, ada game cok. Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran ada smartwatch harga 100 ribuan, layar OLED, chargingnya dia semi wireless, fitur lengkap, dan dia mirip kayak Apple Watch. Ada bonusnya lagi. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan Shopee Live? Nah, jadi aku main pas buka Shopee jumpa barang kayak gini, dan di sini 8 Pro Plus smartwatch jam tangan olahraga pintar dan trending yang harganya cuma 153.000. Nah, sama cashback ya kurang lebih aku beli 140.000 dan barangnya udah ada di sini. Langsung aja kita lihat sebagus apa barangnya. Kalau misalkan nggak bagus ya namanya juga barang murah, tapi kita lihat apakah gimmicknya beneran atau nggak. Langsung kita unboxing cuy. Oke. Nah, jadi barangnya udah ada di sini dan langsung aja kita buka, dan kita bukanya pakai cutter. Dan langsung aja kita buka. Rap, oke. Rap. Dan ternyata kita dikasih aloe vera, bos. Nah, jadi buat kalian yang kurang glowing, kalian lumayan beli smartwatch harga 100 ribuan, fitur canggih, dan kalian dapat ini biar lebih glowing tangan kalian. Aku nggak bakal pakai, tapi kita skip. Nanti siapa mau pakai, pakailah. Jadi sebenarnya barangnya itu ada di sini dan oke. Nah, ini adalah boxnya Penyo. Oke, kita lihat di kamera atas. Nah, ini adalah smartwatch dari Evercoin yang dia Watch 8 Pro Plus. Kemudian di sini dia ada satu aplikasi yang dia aplikasi khusus ya, biasa kalau barang Cina. Kemudian teknologi lights up live. Oke. Tutorial cara penggunaan Watch 8 Pro Plus Plus. Download aplikasi Harifine di App Store ataupun Play Store. Oke. Buka aplikasinya, klik langsung masuk di pojok kanan bawah dan cari perangkat. Di sini nomor seri watch bisa dilihat langsung di tentang about. Oke, nah jadi kita buka dulu dan bintang 5. Jika tidak tahu cara penggunaan wajib dipahami sebelum marah-marah ya kakak. Iya kakak, siap kakak. Makasih loh kak. Di sini ada cara penggunaan. Ini strapnya dapat 2, kita singkirkan dulu, dan ini smartwatchnya kita singkirkan dulu. Dan kita buka di bagian aksesorisnya apa aja dikasih. Oke, di sini ada buku panduan asli yang bahasanya China. Kemudian kita lihat dulu strapnya di sini. Jadi dia di sini strap pertamanya warna hijau, karet, lumayan kuat. Tapi ini menarik sih. Walaupun harganya murah, dia kasih 2 strap. Oke, kemudian di sini ada strap satunya lagi. Dia strap satunya lagi strap hitam normal ya. Nah, ini cara pasnya gampang juga. Ini kita singkirkan dulu dan kemudian kita masuk ke chargingnya. Kalau charging yang dibilang semi wireless itu ya seperti ini bentuknya biasa ya. Dan ini ukurannya segini. Dia kalau untuk chargingnya mirip kayak ini. Ini smartwatch GT aku kemarin pernah review dan ini bagus sekali. Nah, dan dia layarnya beneran AMOLED. Dia chargingnya kayak gini, docking juga. Tapi dia kalau ini, kualitasnya kalau kalian tanya ya jauh lah pasti. Karena harganya juga udah beda jauh. Dan kemudian kita langsung ke smartwatch-nya cuy. Oke. Masuk dia. Nah, langsung aja kita lihat dulu di sekelilingnya. Bagian belakangnya sini dia ada sensor-sensoran, sensor detak jantung dan lain-lain cuy. Ini kita buka dulu biar nampak dia AC. Jadi di sini dia agak sedikit menonjol keluar kalau kita nengok di ketebalannya. Kalau untuk masa scrollingnya dia mirip kayak Apple Watch. Nah, dia di sampingnya ada speaker. Ini finishnya cakep jujur. Walaupun harganya 100 ribuan. Jadi langsung aja kita hidupkan dan kita pencet tombol powernya. Oh, hidup. Nah, jadi seperti ini dia startupnya. Nah, menarik kali nih. Jadi di sini bentuknya ala Apple Watch gitu. Ini di sini banyak banget bentuknya. Nah, kemudian kita lihat build quality dari smartwatch ini. Kalau untuk build quality ini berat sih. Ini cukup berat dan di sini kalau untuk touchscreen-nya sensitif juga. Dan kalau kita lihat di kamera atas cuy, finishnya premium. Tapi aku terkejut sih, barang sepremium ini harganya cuman 100 ribuan. Jadi menurut aku ini paten kali kalau orang Medan bilang. Nah, jadi kalau masalah desain ini cakep kali dan build quality-nya juga cakep. Nah, jadi di sini kita mau mereset dulu sebelum kita review selama beberapa hari, dan smartwatch 100 ribu ini kita reset factory, reset, oke. Dan JT juga kita reset biar deal ya. Menu sistem, reset data quality. Oke, nah jadi udah kita reset dua-dua dan kita lihat beberapa hari apakah hasilnya sama atau enggak. Karena dari segi harga ini 900-800 ribu dan ini 100 ribu. Nah, kita bandingkan apakah dia akurat atau tidak. Untuk pengetesannya itu aku harus cobain beberapa hari dulu supaya apa? Supaya kita bisa tahu gitu apakah ini fiturnya beneran atau enggak. Nah, jadi aku bakalan coba beberapa hari langsung kita skip ke hari berikutnya. Jadi aku udah cobain smartwatch dari merek Evercoin ini selama beberapa hari dan
dan aku udah coba jalan juga, tes walking. Aku belanja ke pasar dan aku lihat langkahnya itu dan aku bandingkan sama GT AM1 yang harganya hampir 1.900.000-an. Pas 1 jam 2 jam pertama itu aku udah tes pakai ya dua smartwatch ini selama beberapa jam, dan bahkan semalam itu aku pakai sampai tidur untuk mengetahui hasil optimalnya. Nah, jadi semalam itu pas aku tes, nah aku kasih cuplikannya. Jadi sekarang ini pagi jam 8. Ini aku mau tarik duit dulu dan ini aku lagi tes untuk walking ya. Nah, jadi nanti kalau untuk walking ini nanti dia lebih ke kita mau tengok apakah dia akurat, kita tengok stepnya juga, dan nanti ini tadi aku udah aktifkan semua fitur, bukan semua fitur sih, fitur untuk olahraga walking, nah untuk berjalan. Nah, jadi nanti akan tampilkan map. Nah, itu tadi udah aku record dan sekarang aku mau tarik duit dulu. Nah, jadi sekarang kita mulai jalan ya, dan ini smartwatchnya dua aku pakai. Nah, tengok, dan ini lagi mode olahraga, kita mau tengok apakah dia laporan untuk mapsnya, untuk lokasinya, dan juga kilometer dan juga langkahnya itu bisa bener atau enggak. Nah, jadi aku harus jalan dulu dan aku baru tarik duit di ATM dan kita jajan dulu, sambil jajan sambil ngetes smartwatch. Oke. Cukup sabar. Itu dia hasilnya sama gitu, hasil deteksi mereka sama gitu. Posisi jam itu dua-dua ada di tangan kiri, nggak aku bisain supaya apa, supaya lebih akurat aja gitu. Dan anehnya dia mendeteksi 100 langkah. Masalahnya aku di kamar aja nggak jalan gitu. Ngerti lah, aku nggak jalan, aku di kamar aja. Dia mendeteksi 22 jam ini smartwatch ini. Jadi sebenarnya deteksi walking dari smartwatch itu dia lebih ke deteksi getaran dan juga tekanan darah kita. Jadi kalau misalkan mungkin ngesetnya itu pas tekanan darah segitu, artinya kita jalan. Nah, padahal aku cuma gerak-gerak tangan tuh. Yang aku mau tahu itu adalah apakah smartwatch 100.000 ini dia akurat atau enggak, itu sih. Dan pertama itu kita lihat dulu di aplikasinya cuy. Nah, kalau kita lihat ini adalah aplikasi dari JT, yaitu JT Connect. Nah, kalau kita lihat di sini dia langkahku hari ini adalah 1045 langkah dan aku pakainya itu dalam waktu yang sama, aku hidupi dalam waktu yang sama, dan aku jalan dalam waktu yang sama juga. Di sini dia jalannya 0,9 km, kalori 28, dan sini heart rate-nya 84. Oke, ini kalau dari JT ya. Kemudian kita masuk ke yang satunya lagi. Jadi di sini langkah kakinya itu 1040. Nah, 1040, 1045 beda dikit aja. Dan kemudian kalau di versinya dia itu kalorinya 41,16, di sini 41 agak beda. Nah, ini di sini agak berbeda kalori. Tapi posisi aku pakai pun berbeda ya, jadi nggak bisa pas, betul-betul pas gitu. Dan kemudian jaraknya ini 0,69 km. Tapi sebenarnya kalau dibilang lebih akurat ini sih, karena memang aku jalannya nggak gitu jauh sih. Nggak sampai 1 km sih. Jadi kalau menurut aku lebih akurat ini. Dan yang paling penting itu yang kita deteksi adalah stepnya sini. Stepnya itu dia hampir mirip 1040 dan 1045 cuy. Nah, tapi masalah yang berbeda di sini dia kalori dan juga jaraknya itu agak sedikit berbeda gitu. Nah, jadi itu tidak terlalu masalah, tapi kalau menurut aku yang lebih benar memang ini sih. Nah, karena kita udah melihat efektivitas dari jalannya itu, sekarang kita bakalan melihat di bagian aplikasinya. Nah, ini jadi sekarang ada tampilan aplikasi dari Evercoin yang dia nama aplikasinya Refine. Refine, susah kan dibaca. Maklum lah, nggak bisa bahasa Inggris lah. Nggak bisa bahasa Inggris kayak Cina ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada hitungan langkah, kita udah jalan berapa langkah, dan kemudian kalori, jarak, tujuan di sini. Kemudian di sini juga ada kalau misalnya kita mau tes detak jantung, tidur kita, dan lain-lain. Nah, ini nanti kalau misalkan kita mau deteksi, kita tinggal ini aja konekkan ke Bluetooth. Ini aku diskonekkan dulu karena apa? Karena nanti kalau misalkan aku konekkan ke Bluetooth, nanti JT ini dia hasilnya jadi berbeda. Karena dia sensitif, di belakang ada sensor. Dan kemudian kita masuk ke data. Data ini adalah aktivitas dalam 7 hari terakhir. Kalau misalkan kalian mau tahu histori kalian 1 minggu terakhir udah jalan berapa lama, kalian tinggal cek di sini aja, dan di sini semua lengkap. Tidur, detak jantung, langkah gelang, tekanan darah, dan lain-lain bisa deteksi. Dengan syarat kalian harus konekkan dulu sih biar lebih enak. Nah, kemudian kita lihat di bagian olahraga. Di bagian olahraga ini adalah dia untuk mendeteksi ini ya, jarak kita. Misalnya kita dari mungkin dari sini ke sana 1 km. Nah, nanti dia bakal nampak mapnya.
kita lari sampai mana aja. Nah, di sini bersepeda. Jadi di sini fitur smartwatch dengan harga di atas 300.000 paling murah. Nah, dia ada di smartwatch dengan harga 100.000 doang. Kalian bisa dapatkan fitur ini, gila sih menurut aku. Nah, kemudian di sini ada tambahkan perangkat, pengaturan plan, tujuan langkah. Di sini ada masih banyak lagi ya. Nah, jadi sekarang kita bakalan ngetes oksigen darah dan kita tengok. Yang pertama itu pastikan kenceng dulu dia. Kemudian kita lihat menunya sini. Kita sekarang masuk ke bagian blok oksigennya. Oke, kita klik. Nah, blok oksigen kita klik juga. Oke. Dia bakalan mengukur SpO2 dan kita tengok apakah dia bisa sama. Wih, sama dong. 100.000 sama dong. Kalian tengok ini. Paling naik turun dikit lah ya. Dan sekarang kita mau coba gimana sih dia bisa mendeteksi detak jantung dengan akurat atau tidak. Kita pencet ini. Oke, dan kita pencet juga dia BPM satuannya. Oke, kita lihat apakah dia sama. 91, 92. Beda satu aja. Yang artinya bisa dibilang ini akurat sekali ya. Ini beda posisi aja sih sebenarnya. Nah, jadi sekarang kita bakalan ngetes tekanan darahnya dan ini kita wise lagi ini dan nah dia udah mendeteksi dan kita lihat apakah dia bisa akurat. Kita tengok aja 165 mmHg. Oke. Beda dikit aja. Nah, jadi kalau menurut aku ya beda-beda dikit aja karena jaraknya toh ini beda ya, lokasinya beda, ini lebih ke dalam, ini lebih ke pergelangan. 104, 103. Nah, beda satu aja ini loh. Nah, jadi tadi barusan kita udah ngetes gimana masalah untuk mendeteksi langkah kaki, tekanan darah, oksigen darah dengan harga 100 ribuan. Ini akurat banget. Nah, jadi buat kalian yang mau beli, fix ini rekomendasi. Nah, jadi sekarang kita bakalan melihat menu-menu yang lain yang ada di smartwatch-nya ini, cuy. Nah, jadi sekarang kita akan konekkan antara smartwatch-nya ini sama HP. Caranya itu gimana? Yang pertama di smartwatch-nya kalian pencet slide ke bawah dan ini ada gambar bluetooth-nya warna biru, kalian pencet. Nah, kemudian kalian pencet yang ada di sudut kiri sini, sudut kanan. Oke, cincin tangan terhubung, ini sudah terhubung. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah connect ya udah kalian tinggal pencet aja dia udah connect sendiri. Nah, jadi mantap kali dan kemudian kita bakalan melihat fitur-fitur yang ada di smartwatch ini. Yang pertama adalah di sini ada flashlight. Ya, fungsinya apa? Nggak ada sih, karena nggak terang juga ya. Cuman nggak apa-apa walaupun dia nggak gitu terang, tapi dia ada fungsinya dan kemudian di sini ada tingkat kecerahannya. Ini yang paling cerah ya. Nah, pakai yang paling cerah aja. Nah, kalau misalkan mau olahraga di sini ada lompat tali, sepedaan, naik gunung, lari. Nah, ini ada beberapa olahraga dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di aplikasi nanti. Dan kemudian di sini dia ada menu untuk tidak dapat beroperasi tanpa telepon. Nah, padahal ini udah connect sih. Aku belum ngerti maksudnya apa, nanti kita lihat. Ini di bawah nggak ada lagi dan untuk menu lengkap kita pencet sekali. Kenapa? Nah, di sini ini untuk telepon. Misalkan kalian mau telepon orang. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau connect audionya itu kalian wajib buka Bluetooth sini. Nah, buka Bluetooth nanti dia Watch 8 Pro audio. Nah, jadi ini untuk audionya dan nah caranya itu adalah kalian masuk slide ke sini dan kalian pilih musik. Nah, misalkan kalau kalian mau play lagu misalkan ini, kita tes. Nah, dia ada suara, nampak? Dia speakernya di mana? Nah, dia speakernya ada di sini. Ini ada suara ya, dengar ya. Nah, dia ada suara jadi ya, nah ada speaker dia. Nah, kalau misalnya kalian mau nengok notifikasi dia pencet 3 ini. Nah, ini dia ada notifikasi banyak. Nah, kemudian kalau kalian mau lihat kontak ada di sini dengan aplikasi. Kalian konekkan dulu ke aplikasi. Kalau ini caranya itu nggak aku buat karena ya itu lebih ke ini ya, hal-hal basic ya, yang basic kali soalnya kalian pandai. Oke, panggil telepon. Nah, jadi kok telepon bisa, tapi yang anehnya itu tunggu, ada satu yang aneh di telepon nih. Kita pencet ya. Nah, dia kurang satu angka lagi. Ini mana ini? Lihatlah. Biasanya kan kalau Indonesia kan 12 kan. Ini cuma bisa ya. Nah, kita pencet telepon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mana satu angka lagi nggak bisa. Aduh, sayang kali. Padahal dia bisa nelpon loh. Nah, kita pencet telepon. Oke, dia bisa nelpon. Nah, dia bisa masuk ke HP gitu. Sayang kali kan? Nah, padahal bisa loh.
Astaga, gimana cara ngesetnya nih? Dan kemudian ini kontak. Dan kalau kalian mau ini pencet ini dia reward panggilan. Kemudian kita di sini bisa langkah kita. Ini tadi kita udah lihat 0,69 km dan di sini 41 kalori yang kita bandingkan tadi. Dan kemudian di sini kalau kita mau lihat tidur kita kualitasnya gimana, ini ya bisa kalian lihat sendiri dan kalian tes tidur. Dan di sini menetap. Nah, ini dia fungsinya kalau misalnya kalian duduk. Nah, kalian tengok di sini berapa menit kalian duduk. Nah, karena terlalu lama duduk itu juga nggak bagus gitu. Dan ya ini di sini ada pengingatnya dan di sini ada kameranya. Goyang untuk mengambil kamera. Lah, nggak apa ini fungsinya apa? Gimana cara makainya gitu? Hah? Galeri coba. Di sini kita lagi berusaha cari settingan untuk kamera. Kalau di JT dia bisa loh. Karena nggak ada kita skip dulu atau dapat menunya. Di sini tadi audio udah. Kalau kalian mau pakai TWS kalian silahkan konekkan antara HP kalian dan TWS kalian, nanti bisa disetting dari sana. Dan kemudian di sini ada temukan telepon. Tekan lama untuk masuk. Nah, udah. Oke, artinya ini bisa berfungsi. Jadi ini kalau buat kalian yang pelupa, ini fiturnya berguna kali ya. Nah, jadi kemudian kita pencet ini, dia ada alarm juga. Kalian bisa ngeset alarm di sini, informasi, device, di sini kecerahan, di sini apa nih dadu. Gila, ada game cok. Ini kayak apa? Kayak batu goncang atau apa ini? Gak ngerti juga aku. Gak pandai aku main nih. Oke, kita kocok. Oke, buka. Nggak pandai aku mainnya. Tapi di sini jelas. Oh, astaga. Nah, ini ada dia. Ini ada menu-menunya. Yang penting aku nggak pandai main. Buat kalian yang pandai main, silahkan komen di kolom komentar. Ini gila, ada gamenya, cok. Kapan lagi? Ini apa nih? Ini style ulang, style data pabrik. Kemudian di sini ada power, menutup device. Kemudian di sini ada oksigen darah. Tadi kita udah coba jam. Ini kesehatan jantung udah bahasa. Nah, bisa kita setting. Dan di sini lompat tali, sepedaan, hiking. Di sini ada cuaca, suhu. Nah, ini di sini ada stopwatch. Nah, kemudian di sini ada kalkulator. Nah, dan kemudian di sini ada ini gayanya. Nah, ini bisa kalian setting. Dia bisa yang kayak gini. Nah, bisa juga yang gini. Kalau gini kayak Apple Watch ya. Nah, sekarang kita lihat untuk ininya. Tekan untuk bicara. Oke Google. Ini dia Google Assistant ya. Cuman gimana besar suaranya aku nggak tahu. Suaranya kecil kali. Pas tadi aku coba, maaf saya tidak mengerti katanya. Oke, di sini ini latihan pernapasan nih. Latihan pernapasan. Dan di sini, nah ini dia WhatsApp. Dia ada notifikasi pesan. Oke. Kemudian di sini Facebook juga sama. Ini Twitter. Dia bukan Twitter sih. Dia kayak notifikasi pesannya sih. Nah, Skype. Notifikasi pesan di sini ada setting. Dan yang terakhir di sini ada sakral mode on atau off, nggak gitu penting. Dan kemudian ada beberapa settingan, kecelakaan, jangan ganggu, shock, gaya, mode bahasa, temukan telepon, kata sandi, tentang, menyalakan ulang, kembali ke pengaturan, tutup. Nah, kalau misalnya kita pencet kata sandi, kita nggak usah pakai kata sandi, tapi kalau misalkan perlu ya pakai lunak. Jadi kita udah melihat semua, tapi yang aku mau tunjukin dulu di kamera satu sama kalian. Nah, kita tengok yang katanya AMOLED, kita lihat dari samping. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia itemnya agak sedikit abu-abu. Jadi yang katanya OLED itu hoax, dia bukan OLED tapi dia ya ini agak gini, nah biar nampak. Nah, dia agak abu-abu gini, nah ada cahaya-cahaya putih. Tapi kalau ini AMOLED asli dia hitam pekat gitu. Nah, dia kalau dari saturasi warna dan kualitas warnanya pun jauh ya, jauh banget. Nah, ini jernih kali, yang JT ini jernih kali. AM1 kalau kalian mau beli silahkan cek di kolom deskripsi. Dan ini dia agak sedikit patah-patah, dia FPS-nya paling 24 nih. Nah, kalau ini JT udah 60 FPS ya. Nah, kita pencet pun dia smooth. Nah, kalau ini dia ada sedikit patah-patah, tapi overall ini udah paten kali pokoknya. Nah, jadi di sini itu kalau misalnya kalian matikan, kalian pencet ini yang di samping ini, dia bakalan mati layarnya. Oke, kalian pencet sekali, dia bakalan muncul tema, yang temanya bisa kalian ganti dengan cara slide aja. Kalau dari bunyinya enak sih. Dan kalian bisa setting lebih leluasa di HP dan kalian bisa ganti wallpapernya juga. Ini cakep sih menurut aku. Nah,
Kalau yang mode ini bisa nampak langkah kaki, tanggal, dan lain-lain. Nah, jadi kita udah melihat spesifikasi dari smartwatch ini, semua fiturnya, dan kita lihat gimmick-gimmicknya semua udah kita coba. Ini dari Evercoin, dan kita kalau mengacu pada spesifikasi ini katanya dia AMOLED. Nah, kalau AMOLED itu full gimmick aja karena ini sama sekali bukan AMOLED, ini IPS. Nah, jadi sebenarnya smartwatch-nya ini dia harganya cuman, sebenarnya aku ditipu seller sih. Jadi ini aku barusan cek di marketplace, rupanya yang paling murah itu ada di harga 91.000. Nah, kemarin aku beli ini di live dan dia katanya dapat bonus aloe vera, dia jadi 150.000 padahal aslinya cuma 91.000. Nah, jadi buat kalian yang live shopping nggak usah nipu lah ya. Maksudnya kalian tambahin barang itu yang nggak sampai 50.000, kalian tambahin sampai 50.000 itu kan artinya nipu gitu. Nah, jadi buat kalian penjual Shopee harap jujur itu ya. Nah, jangan mengambil kesempatan dan kesempitan seperti itu, kurang bagus saja. Nah, jadi aku nggak bakalan kasih link pembelian dari toko ini karena ya nggak bagus saja karena harga asli nggak segitu. Jadi kita udah membahas semua fiturnya dan menurut aku ini udah kelewat murah. Karena kalau kita bandingkan dengan harga yang hampir 1 juta sama yang 100.000 di sini sama sekali nggak ada bedanya sumpah. Nah, jadi buat kalian yang mau beli ini sangat rekomendasi, link pembelian termurah ada di kolom deskripsi. Nah, jadi buat kalian yang belum follow sosial media dari Meja Unbox seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook, kalian silahkan follow dan ikuti karena sebentar lagi kita akan melakukan giveaway. Nah, jadi buat kalian yang beruntung ya semoga dapat aja dan kalian pantau terus channel ini. Nah, jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik dan saran kalian silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Rikian, sampai jumpa di video unboxing dari selanjutnya. Goodbye.